مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Tapi Imam Ghazali ini disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi yang mengsarah kitab Ihya Ulumuddin. Nama kitabnya Ithafus Sadatil Muttaqin. Beliau mengatakan ulama-ulama di antara mereka ada yang sudah mencapai maqam mendapatkan hadis bisa langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebutkan di dalam kitab Tathbitul Fuad Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahumullah, pengarang Ratibul Haddad. Beliau mengatakan idza ashkala alayya al-hadis sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasyara. Kalau ada satu hadis yang sulit dipahami atau hadis ini belum tahu asal usulnya apakah benar dari Nabi atau tidak, sa'altu Rasulullah mubasyara, saya langsung tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini adalah hal yang hak untuk kalangan para aulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdha fa inna syaitan lam yatamathal bi. Siapa yang mimpi melihat aku, maka dia akan bertemu denganku yaqdha, dalam keadaan nyata. Sebagian ulama hadis mengatakan makna nyata di sini di hari kiamat. Para ahli hadis mentafsirkan, menjelaskan makna yaqdha di hadis tersebut, yaitu bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar di hari kiamat. Tapi kalangan para asfiya, kalangan para sufi seperti Ibnu Arabi, pengarang kitab Futuhatul Makkiyah, Fususul Hikam, juga kitab Tarjamanul Ashwaq dan kitab Hub wal Mahabbatul Ilahiyah, beliau mengatakan bahwa yang makna yaqzah di sini adalah bertemu di alam dunia. Dan ini banyak ulama, di antaranya sekelas Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau seperti itu. Bahkan ulama mutaakhirin yang hidup di zaman kita, yaitu Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah. Beliau ini ulama multi talenta. Beliau punya karya-karya ilmiah menjelaskan dari seluruh cabang ilmu agama, bukan hanya musnid dunia. Beliau punya gelar yang populer, musnid dunia. Musnid artinya man yarwil hadis bi isnadi, orang yang meriwayatkan hadis dengan rantaian sanad dari beliau bersambung terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau juga punya karya-karya di seluruh cabang ilmu agama. Ilmu fikih ada, ilmu usul fikih juga ada, namanya Al-Fawaid Janiyah, tentang ilmu hadis, ilmu sejarah. Dan beliau katakan Syekh Yasin Al-Fadani, Fadani artinya Padang, Fadani, tapi masih keturunan Sultan Palembang. Kalau dicari tahu sanadnya, nasabnya, masih keturunan Sultan Palembang. Dan Sultan Palembang itu dalam beberapa manuskrip buku sejarah tentang kesultanan yang ada di Sumatera itu banyak dari kalangan asyraf, dari kalangan sadah Ba'alawi, dari keturunan habaib yang ada di Hadramaut. Dan ini dijelaskan dalam kitab Al-Hadarimu fi Mahid Hindi, yaitu orang-orang Yaman, orang-orang Hadramaut yang berada di Teluk India. Itu kitab membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara dan juga ke India. Ini beliau semua ilmu. Beliau katakan, saya dulu waktu belajar di Darul Ulum, beliau belajar di Darul Ulum, sebelumnya di Madrasah Salutiyah di Makkah. Dulu ada wanita kaya, dia punya nama Saluti, dia wakafkan tanah, dibangun sekolah. Ada seorang bernama Ayatullah, pengarang kitab Izharul Haq, asli India, Ayatullah, pengarang kitab Izharul Haq tentang perdebatan dengan agama lain. Dan beliau berdebat di India di zaman kolonial Inggris, akhirnya banyak orang masuk Islam. Orang-orang Inggris khawatir
maka diperintahkan mereka untuk membunuh Ayatullah hijrah ke Makkah. Kemudian dibangun sekolah namanya Madrasah Salutia. Disitulah tempat para ulama-ulama dari Nusantara banyak belajar, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, seperti Syekh Yasin Al-Fadani dan ulama-ulama lainnya. Kata Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah, di saat dulu saya belajar, setiap pelajaran yang saya pelajari, saya hatamkan kitabnya. Itu yang pertama. Jadi semua pelajaran dihatamkan kitab. Misalnya kalau belajar Al-Isobah fi Tamyiz Sahabah, kurang lebih 9 jilid, ya beliau hatamkan 9 jilid. Belajar lagi kitabnya Fathul Bari, karena fan ilmu beliau hadis, otomatis kitab-kitab induk ini dipelajari. Belajar tentang Sahih Bukhari, sarahnya Fathul Bari 20 jilid lebih dikhatamkan. Beliau mengatakan tidak ada satu pelajaran melainkan kitab-kitabnya seluruhnya saya hatamkan. Itu kata beliau. Itu sudah luar biasa. Kitab tentang ilmu jarhi wa ta'dil, Mizanul Iqtidal fi Naqdi Rijal, itu 8 jilid. Beliau belajar juga tentang ilmu bahasa Arab secara mendalam. Di antara kitab yang populer dari kamus bahasa Arab ada 2 yang dipelajari oleh beliau. Yang pertama Lisanul Arab Ibnu Manzur. Ini lumayan, dia sekitar sesuai cetakan bisa puluhan jilid. Kalau kitab kamus yang dipelajari juga, yang paling terbanyak juga adalah kitab kamusnya Syekh Murtada Az-Zabidi berjudul Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Itu 42 jilid beliau hatamkan semua. Dan masih banyak kitab-kitab lain yang beliau hatamkan. Beliau menyatakan bahwa seluruh pelajaran dan seluruh kitab yang saya pelajari, seluruhnya saya sudah baca sampai khatam. Kalau kita kan setengah-setengah, bilang judul seakan-akan baca semua, padahal judul saja. Padahal baru baca depan, judul saja dihafal. Dibilang saya dalam kitab ini. Saya juga demikian. Tidak semua kitab yang saya sebutkan dulu saya baca semua. Ada kitab yang setengah. Kita akui diri kita lemah, karena kita bukan ulama, kita thalibul ilm, penuntut ilmu. Tapi kalau Syekh Yasin Al-Fadani, benar-benar semua kitab dibaca dari awal sampai akhir. Itu luar biasa. Luar biasa. Yang membuat saya kagum, membuat saya heran, kalau yang tadi itu memang sudah luar biasa, tapi ada yang lebih luar biasa lagi. Seluruh kitab yang beliau pelajari puluhan tahun dan beliau baca sampai habis seluruhnya, setiap kitabnya itu beliau berikan komentar penjelasan. Diberikan komentar sarah. Makanya kalau dicetak itu, beliau punya karya itu bisa dari 1000 judul, lebih dari 1000 judul. Yang tercetak saja itu sudah banyak. Dan murid-muridnya sekarang menjadi ulama-ulama besar. Misalnya di Mesir ada mantan mufti Mesir, namanya Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah. Beliau punya guru, salah satunya adalah Syekh Yasin Al-Fadani. Ada juga ahli hadis asal Suriah, namanya Profesor Dr. Syekh Said Mamduh. Ustadz Abdul Somad punya guru, salah satu gurunya itu belajar kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Termasuk juga Said Agil Munawar. Ini diceritakan sekelas Syekh Yasin Al-Fadani pernah seorang murid daripada Syekh Yasin Al-Fadani sedang mengambil S3 doktor jurusan hadis. Dibuatlah disertasi utruhat. Ketika dibuat disertasi, ada satu hadis, cari referensinya belum ketemu. Dibongkar kitab hadis sana itu sini, belum ketemu. Sampai berbulan-bulan cari sumbernya, referensinya. Ini hadis dari siapa ini? Apakah benar ini hadis Rasulullah SAW? Akhirnya menyerah, sudah bongkar seluruh kitab hadis yang beliau ketahui. Berangkat umroh. Dalam hatinya ini sang murid mengatakan, saya sekalian mau silaturahmi ke guru saya Syekh Yasin Al-Fadani, dan juga sekaligus saya mau bertanya tentang satu hadis ini yang sulit saya dapat referensinya.
datang ke rumah Syekh Yasin Al-Fadani, ketemu Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian sedikit terjadi perbincangan. Selesai daripada perbincangan, maka sang murid mengatakan kepada Syekh Yasin Al-Fadani, wahai guru, saya mau minta tolong, ini referensinya benar, apakah ini hadis Rasul SAW? Dikasih disertasinya. Kemudian Syekh Yasin Al-Fadani baca, oh, nanti besok baru balik ya, besok baru balik, insyaallah dapat jawabannya. Diucapkan seperti itu kalimat. Maka sang murid selesai daripada perbincangan, beliau kembali istirahat. Besok harinya kembali ke rumah Syekh Yasin Al-Fadani. Ketika kembali ke rumah Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah, kemudian bertanya, wahai guru, bagaimana hadis itu, sudah ketemu sumbernya? Kata beliau apa, Syekh Yasin Al-Fadani, itu benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam saya bertanya langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau mau cari referensinya, cari di kitab ini, halaman sekian, coba cari di situ. Dicari, dapat nemu. Itu sekelas Syekh Yasin Al-Fadani. Bagaimana sekelas Al-Imam Ghazali rahimahullah, bagaimana sekelas Al-Habib Abdullah Al-Haddad,